Kelahiran Yesus untuk kemuliaan bagi Allah. Malaikat turun untuk kemuliaan bagi Allah. Saudara ada di gereja demi kemuliaan bagi Allah. Toko kita maju untuk kemuliaan bagi Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat mana? Di tempat yang apa saudara sudah taruh Tuhan di tempat yang maha tinggi? Apa kita sudah taruh Allah kita, Tuhan kita di tempat yang maha tinggi? Baru datang kata damai. Damai sejahtera di bumi. Kita kan di bumi. Di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah, saya bertanya atau pernah ditanya, apa maksudnya memuliakan Tuhan? Udahlah, telepon murah tuh matiin. Ya, saya tahu tuh orang suka hidup-hidupin terus handphone, terus. Siswi aja bawa, ya, matikan itu, yang di atas, matikan. Demi kemuliaan Tuhan, matikan. Saudara nggak perlu berita dari luar. Apa maksudnya memuliakan Tuhan? Kita lihat satu lagi dalam Kisah Rasul Fatsal 3. Ayat 3. Ketika orang itu, orang lumpuh, melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Coba. Bait Allah, tempat orang mempermuliakan nama Tuhan. Di depannya ada yang minta-minta. Petrus dan Yohanes datang untuk memuliakan nama Allah. Berdoa pada jam 3 sore. Datang ayat keempat. Mereka menatap dia. Dan Petrus berkata, saya bingung dengan kata mereka, berarti yang lumpuh bukan satu orang. Oh, mereka ini Petrus dan Yohanes. Menatap dia orang lumpuh itu dan Petrus berkata, lihat kepada kami. Sebab mungkin si orang lumpuh itu melihat tangan Petrus. Sebab dia minta sedekah. Ayat 5. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. 6. Tapi Petrus berkata, emas dan perak. Yang saudara suka banggakan emas dan perak, bukan? Kita punya emas berkilo-kilo, kita punya perak. Tapi Petrus bilang, tidak ada padaku. Tapi apa yang kupunyai, apa yang saya miliki, kuberikan kepadamu. Yaitu demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah. Berikut. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. 8. Ia melonjak berdiri dan berjalan dan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta dia tidak memuji Petrus. Petrus yang sembuhkan, Petrus yang doakan, Petrus yang angkat tangannya. Dia memuji Allah.
Datang pertanyaan, bagaimana saya memuji Allah? 1 Yohanes 4 ayat 8. 1 Yohanes 4 ayat 8. Saya baca bagian pertama, saudara semua, saya minta buka suara bagian kedua setelah koma. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak, setelah koma yang kedua. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Apa kasih yang dimaksud adalah kasih orang kawin cerai bisa? Bukan. Apa kasih yang dimaksud adalah kasih berpacaran terus pacarnya dibunuh? Bukan, itu bukan kasih. Siapa yang memuliakan Allah, dia harus mengasihi. Dia harus mengasihi. Perhatikan kata-kata saya. Semua pemberian dari Tuhan itu untuk kemuliaan Tuhan. Ulangi, 2, 3. Untuk kemuliaan. Belum semua, 2, 3. Semua, belum semua yang ngomong. 2, 3. Untuk Tuhan memberikan pengampunan. Tuhan memberikan kasih sayang. Tuhan memberikan damai sejahtera. Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan memberikan penghiburan. Tuhan memberikan kemenangan. Tuhan memberikan, dan banyak sekali. Banyak sekali. Dia berikan bahkan dirinya sendiri. Tapi kita tidak lakukan. Tuhan berikan pengampunan, kita nggak mau ngampuni orang. Bagaimana akan ada sukacita di hati kita, kita tidak mau mengampuni orang. Tuhan memberi dirinya sendiri, kita tidak mau memberi. Bagaimana akan ada sukacita kalau kita tidak pernah memberi? Tuhan mengajar kita mengasihi, tapi kita tidak mengasihi. Makanya sukacita kita ngawang-ngawang, nyanyi doang, menari-menari doang, lompat-lompat, ajojing, nyanyi dengan melangkah. Sukacitanya, saya mau katakan low level. Bukan sukacita yang tinggi. Yohanes 14 ayat 27 berkata, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Tuhan memberikan damai. Bisa bilang amin? Tapi saudara tidak mau berdamai sama orang. Apa ini yang disebut kekristenan? Nggak mau ngomong sama orang beda agama. Ketika banyak orang-orang Arab dari Syria lari ke Jerman, Saudi Arabia bilang sama Jerman, kami siap menyumbang untuk membangun 200 masjid bagi pengungsi-pengungsi. Wow, media sosial. Lagi perang lu banyak diem, nggak banyak omong. Sekarang orang pada lari, lu ngomong mau bikin masjid. Bukan kirim duitnya supaya ada makanan. Tapi lihat yang terima siapa? Negara Kristen. Hongaria tuh komunis, dia tolak. Bikin undang-undang mendadak. Kami tidak mau terima.
Tapi lihat anak Tuhan. Diajar menerima. Diajar mengampuni orang jahat pun. Mengampuni. Kenapa ya sukacita kita tuh shallow atau dangkal? Lalu di Manado tuh nyanyi, saudara biar sukacita, kita undang hadirat Allah dengan nyanyi lebih semangat lagi. Mendidih di hati, mendidih. Saya nggak lihat hadirat Allah turun pada nyanyi lebih cepat. Mendidih di hati, dedim. Itu di Manado, saudara. Nggak lihat. Sekarang udah mendidihnya udah hilang. Semuanya tunduk sekarang. Pegang iPhone, pegang iPad. Saya rindu saudara menikmati, saya ulangi, menikmati sukacita Tuhan. Filipi 1. Ayat 14, 15, 16. Dan kebanyakan, apa kebanyakan saya salah baca? Saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku. Coba. Minggu lalu kita dengar hamba Tuhan yang dipenjara. Tapi dia satu-satunya hamba Tuhan di dunia yang khotbah setiap hari. Dalam 10 bulan, 10 hari di penjara. Disalinkan dalam 2 bahasa. Karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. 15. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki. Iri orang lain dipakai, kok saya enggak. Dengki. Dan perselisihan. Hati-hati saudara. Berselisih paham itu tidak bagus. Bagi sukacita. Tidak akan saudara alami sukacita itu. Tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Ada yang baik. 16. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih. Kan Allah itu kasih adanya. Tadi kita sudah baca. Sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Perhatikan ayat 17. Tetapi yang lain untuk kepentingan sendiri. Dan dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Kalau saudara meringankan saya banyak sekali. Ya, diaken-diaken itu meringankan pekerjaan saya sangat banyak. Ya. Tapi ayat 18 bilang begini. Tetapi tidak mengapa. Tetapi tidak mengapa. Tetapi tidak mengapa. Saudara mesti belajar ngomong dengan iman. Tidak mengapa. Tidak mengapa. Kalau saudara nggak bilang amin, nggak bilang haleluya, coba jabat tangan 3 orang dan berkata, pokoknya tidak mengapa. Tetapi tidak mengapa. Tetapi tidak mengapa. Tadi judul khotbah saya apa? Apa? Sukacita? Jemaat. Tetapi tidak mengapa. Sebab bagaimanapun juga, kata Paulus, Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu
orang itu khotbah dengan maksudnya palsu, maupun dengan jujur, tentang itu aku akan bersukacita.